duren dijadiin tempoyak, dimasak itu udah paling enak. Aduh. Bisa kita konsumsi dengan aman. Woi. Kok gawe kamu orang, woi? Mancak kebun-kebun orang, cak kebun awak bae. Enak banget ini. Apa kabar anak negeri? Kali ini Sayo, Suwarna Putra mau ajak kalian ke Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kebetulan nih, Sayo ada di daerah Kemumu mau mencoba objek wisata yang lagi populer di daerah ini, yaitu tubing di aliran irigasi. Nah anak negeri, jadi kita bakal menyusuri area tubing, ini tepatnya di Kemumu, di air terjun Palasiring. Dan juga nanti kita akan bersenang-senang melewati jalur terowongan Belanda. Wih, mau tahu keseruannya? Ikutin terus yuk di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk! Setelah semuanya duduk di ban, lanjut kita meluncur. Kegiatan river tubing di daerah wisata Kemumu ini akan menyusuri terowongan air peninggalan Belanda. Jadi nih, terowongan air ini sudah ada sejak penjajahan Belanda. Tuh lihat, gelap banget. Karena gelap, jadi nggak heran banyak banget kelelawar yang tinggal di dalam terowongan atau gorong-gorong air peninggalan Belanda ini. Terowongan ini selain sudah tua, juga cukup panjang anak negeri. Kurang lebih kita akan menyusuri terowongan sepanjang 3 km. Selepas dari terowongan, kita akan melihat keindahan hutan Boveline yang ada di desa Kemumu. Tuh lihat, sunyi, sepi pokoknya syahdu banget deh. Ini kita udah di jalur finish, artinya kalau udah di jalur finish waktunya kita jebol! Kali ini, Sayo mau ke sekitar air terjun Palasiring. Tapi bukan untuk berenang atau berwisata ya. Melainkan untuk menangkap ikan dengan cara yang unik dan tidak biasa. Di setiap daerah di Indonesia memiliki cara dan teknik menangkap atau memancing ikan masing-masing. Nah, kalau di Bengkulu, tepatnya di desa Kemumu, biasanya masyarakatnya memancing ikan dengan cara ngewet. Ngewet merupakan teknik memancing ikan dengan menggunakan kaca selam, kawat, dan kail. Kail pancing akan diikat dengan kawat di ujung tongkat kayu yang panjang. Nah anak negeri, jadi ini alat yang dipakai, ini merupakan kaca selam karena kita butuh melihat di dalam air. Karena memang habitat ikan mungkus ini, dia tidak di perairan dalam, tapi dia menempel di bagian batu-batu yang berlumut. Karena memang ikan ini juga makannya kayak ikan nila, dia juga makan rumput dan juga makan lumut juga, dan menjaga ekosistem dari perairan yang ada di lingkungannya ini. Yuk kita cari lagi. Ngawet sendiri merupakan berasal dari bahasa suku Renjang Bengkulu yang berarti mengkait atau kait. Sebenarnya sih, kalau dilihat, ngewet ini mirip seperti memancing pada umumnya. Bedanya, alat pancing ikannya sama sekali tidak menggunakan benang pancing. Nah, alat ini biasanya dinamakan kewet. Wah, anak negeri, tadi ini ikan mungkusnya hampir lepas. Ukurannya karena tidak terlalu besar dan licin banget. Lihat nih. Jadi memang dengan alat yang kita punya, itu memungkinkan untuk menangkap ikan mungkus ini di bagian-bagian batu yang licin dan juga berlumut. Akhir-akhir ini ikan mungkus mulai sulit didapat. Jika ada pun, harganya terbilang mahal. 1 kilogram saja harganya bisa di atas Rp100.000. Walaupun sulit, tapi berkat kerja keras, akhirnya ikan yang kita dapat cukup banyak. Ikan mungkus yang kecil ini bisa diolah menjadi makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Daripada makin lapar, langsung aja kita masak ikan mungkusnya. Halo ading sada segalonyo. Hari ini kita kan tadi udah mancing, Bu. Terutama aku tadi udah ngewet, udah dapet ikan banyak banget Alia.
Nah, sekarang waktunya kita mau mengolah ikan mungkus yang udah aku dapet. Nah, Bu, ini enaknya dimasak apa ya, Bu, yo? Enaknya dimasak gulai tempoyak. Gulai tempoyak? Iya. Oh, pas nian. Alia suka tempoyak? Suka. Kalau gitu langsung, Mbak, Bu, kita masak gulai mungkus tempoyak. Ayo, Bu! Ikan mungkus merupakan makanan favorit masyarakat Bengkulu Selatan. Biasanya, ikan mungkus ini dimasak gulai dan ditambahkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi. Ikan mungkus memang bentuknya tidak sebesar ikan sungai pada umumnya. Namun soal rasa, boleh diadu. Karena kecil, ikan mungkusnya hanya diiris tipis di bagian badannya. Ada yang unik nih dalam mengolah ikan mungkus. Biasanya ikan dibersihkan di perutnya. Nah, kalau ikan mungkus tidak perlu dibersihkan isi perutnya. Jangan sampai kelupaan soal bumbu dasarnya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, garam, cabai merah, dan cabai rawit merahnya kita ulek sampai menjadi halus. Biar makin terasa aromanya, kita tambahkan juga sereh. Setelah itu, ulek kembali sampai bumbunya benar-benar halus. Selain ikan mungkus dan tempoyak, ada bahan tambahan lain seperti terong hijau dan petai. Kedua bahan ini kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, baru deh kita masak. Yang pertama, kita masak tempoyak durennya. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar ada kuahnya, kita tambahkan air matang secukupnya. Lalu aduk hingga tempoyaknya menjadi cair dan berubah warna menjadi oranye kemerahan. Masak kuah tempoyaknya sampai mendidih. Kalau sudah, baru deh kita masukkan ikan mungkusnya. Dilanjutkan dengan potongan terong hijau dan petainya. Bang, itu kan namanya gulai yo. Kok tidak pakai santan? Ah, bener itu Alia. Jadi pemirsa di rumah, kenapa ini nggak pakai santan? Biasa kan gula itu pakai santan dong. Nah, kalau ini nggak. Ini makanan khas salah satu daerah di Rejang. Ini dia pakai tempoyak untuk pengganti untuk tekstur kuahnya. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya, agak kental juga. Tapi dia itu pakai tempoyak dari duren. Masak sampai terong hijaunya sudah menjadi lebih empuk. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, tandanya makanan ini sudah matang. Langsung kita angkat. Tuh lihat, walaupun tidak memakai santan, tapi bentuk dan kuahnya mirip seperti gulai kan? Karena sudah lapar, langsung kita santap. Bener anak negeri, rasanya mirip gulai. Bedanya ada rasa manis dan asam dari tempoyaknya. Gulai tempoyaknya itu udah paling bener, enak banget. Duren dijadiin tempoyak, dimasak itu udah paling enak. Dan untuk ikannya, teksturnya itu agak kenyal, mirip ikan patin. Walaupun dia ukurannya kecil, tapi dagingnya itu banyak banget nih, salah satunya. Dan pendampingnya, makan tempoyak itu nggak lengkap. Ini dia Bu, pendampingnya. Ada ulam atau lalapannya, itu jering mudo. Oh, Bapak tak kebagian ya Pak, makan kalau ini Pak. Mau, Ali ambil deh, Ali ambil deh. Kebiasaan masyarakat Bengkulu, kalau makan gulai tempoyak ikan mungkus harus ada lalapannya, yaitu jengkol muda dan sambal. Dengan ada tambahan jengkol dan sambal, menambah cita rasa pedas dari gulai tempoyaknya. Makanan ini paling banyak disajikan di rumah-rumah makan di daerah Bengkulu Selatan. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan maupun tanaman yang bisa dijadikan bahan pengganti beras. Salah satunya, tanaman jenis umbi-umbian. Di Desa Batu Raja Rejang, tumbuh subur beraneka macam umbi-umbian, mulai dari talas, singkong, sampai ubi ungu. Kalau singkong atau ubi jalar sudah biasa. Ada nih tanaman ubi-umbian yang unik dan sudah jarang ditemui. Namanya ganyong. Tumbuhan ganyong ini sekilas mirip seperti tanaman lengkuas. Bedanya, daunnya berbentuk lebih melingkar dan ujungnya agak runcing.
Tumbuhan ganyong merupakan jenis tumbuhan tropis, jadi tumbuh subur di Indonesia. Nah, ini salah satu bagian dari bonggol tanaman dari ganyongnya. Ini cukup besar ini. Jadi banyak yang bisa kita olah dari bagian dari umbi-umbian ini. Masukin keranjang, Tessa. Ganyong merupakan tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya, ganyong dimanfaatkan rimpang atau akarnya untuk dikonsumsi. Aduh, Tessa ada apa ya? Saya masih. Besar ini, Tessa. Wah, ini hasilnya. Tinggal kita bersih tanahnya ya. Kita bersihin, baru bisa kita ambil. Aduh, sakit badan abang. Ganyong biasanya tumbuh liar di area persawahan dan perkebunan. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang cukup kuat, sehingga bisa tumbuh bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tumbuhan ganyong yang tumbuh di Indonesia ada dua macam, ganyong putih dan merah. Bedanya terletak pada daunnya. Kalau ganyong berwarna merah, daunnya di bagian pinggirnya berwarna merah. Sedangkan ganyong putih, daunnya berwarna hijau. Nah, yang kita panen ini jenis ganyong putih ya. Kalau dilihat-lihat, umbi gayong ini lebih kecil daripada umbi-umbi lainnya. Bentuknya pun unik, seperti mirip lengkuas tapi lebih besar. Ini hasilnya sudah banyak, Bu. Ini sudah ada muat keranjangnya. Kita langsung masak, Bu ya. Nah. Ya, Bu, sebelah sana. Ya, Tessa. Hati-hati ya, Bu. Nah, ini kita bakal olah jadi hal yang manis-manis gitu. Jadi yang manis itu bukan teh sawe, Bu ya. Ibu manis juga dah, Bu? Ya, tapi tidak semanis ganyong. Nah, cakep, Ibu. Berarti harusnya kita ini masak sesuatu yang manis, kita bakal jadiin ini kolak ganyong. Sesuai janji Sayu nih, kita mau olah buah ganyongnya menjadi makanan yang manis dan biasanya disajikan ketika berbuka puasa. Yap, apalagi kalau bukan kolak. Biasanya kolak itu pisang atau ubi. Nah, sekarang pisangnya kita ganti dengan ganyong. Pastinya nggak kalah enak deh. Yang pertama kita olah itu ganyongnya dulu. Ganyong yang sudah dikupas ini dipotong menyerupai dadu, seperti tekstur kolak pada umumnya. Dan ganyong itu sebenarnya dari tekstur dia lebih mirip bengkoang karena dia ada seratnya juga gitu. Nah, ini dan rasanya juga sebenarnya mirip juga bengkoang. Biar ganyongnya tidak sendiri, harus ada temannya dong. Selain ganyong, kita tambahkan juga ubi jalar. Sama seperti ganyong, ubi jalarnya kita potong-potong kecil ya. Selanjutnya kita iris tipis gula merah atau gula arennya. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan kalau membuat kuah kolak, yaitu santan kelapa. Kelapanya kita parut dahulu ya. Untuk membuat kuah kolak yang lebih kental, biasanya menggunakan kelapa yang sudah tua. Kalau sudah diparut seperti ini, tinggal tambahkan air dan peras untuk mengambil santan kelapanya. Selanjutnya, kita masak santan di kuali. Lalu tambahkan gula merah yang sudah diiris tadi. Biar kolaknya memiliki aroma yang khas, masukkan juga daun pandan. Kalau sudah agak mendidih, tambahkan potongan ganyong dan ubi jalarnya. Ini nih yang buat beda. Kolak di Desa Batu Raja Rejang ini ditambahkan pula sedikit potongan bawang merah dan garam secukupnya. Nah, jadi anak negeri dalam proses memasak ganyong dan juga ubi ini, sebenarnya ganyong itu secara tekstur lebih lembut dan ini juga lebih keras. Tapi kenapa kita berbarengan masukinnya? Karena untuk masa waktu masaknya ini sama. Ganyong ini lebih lambat masak dan ubi ini lebih cepat. Jadi tadi aku sama Tessa masukinnya itu barengan. Ya Tessa yo. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masak sampai matang. Nah, kalau ubi jalar dan ganyongnya sudah semakin empuk, tandanya kolak ganyongnya siap untuk disantap. Ini dia kolak ganyong khas Desa Batu Raja Rejang, Bengkulu Utara. Gimana? Mirip seperti kolak ubi ya? Kolak ganyongnya rasanya tidak jauh seperti kolak pisang dan ubi pada umumnya.
manis, dan ada sedikit rasa gurih. Jadi ganyong ini pada dasarnya dia adalah tanaman umbi-umbian sebagai pengganti nasi. Karena dia memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, jadi bisa mengganti energi anak negeri semua dalam beraktivitas. Jadi tetap semangat dan tetap kuat. Ganyong juga bagus dikonsumsi untuk penderita diabetes karena memiliki karbohidrat yang tinggi dan rendah gula. Makanya, gak heran kalau kolak ganyong ini merupakan makanan yang cocok untuk berbuka puasa. Selain sehat, pastinya bikin kenyang anak negeri. Hahaha.